Salam, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita memulai acara ibadah sore hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita memulai acara ibadah memuliakan Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis ini, yaitu Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi semua manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Lukas 9 dari ayat 51 sampai ayat 62. Kita baca bergantian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat minggu ini tanggal 26 Juni 2022 adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah pengikut Tuhan yang setia. Pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini tanggal 26 Juni 2022 dapat dilihat dalam warta. Berita dan pengumuman. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya ke baptisan kudus supaya menghadiri bimbingan baptisan pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja ini, serta membawa surat pengantar dari sintua wilayah masing-masing. Pertanyaan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu, 28 Juni dan 29 Juni 2022, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini, masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah ini. Hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea,
Yerusalem, dan Kanan. Dan tuan rumah adalah wilayah Yerusalem. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret. Dan tuan rumah adalah wilayah Hermon. Ibadah bersama penyandang disabilitas. Pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 14 WIB bertempat di HKBP Resort Maranatha Rawalembu dan sesuai dengan program kerja HKBP Distrik 19 Bekasi, gereja kita mengutus jemaat penyandang disabilitas untuk mengikuti ibadah bersama dan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi atau menyaksikan iman. Dari gereja kita yang mengikuti peneguh sidi sebanyak 4 orang, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Ibadah ini dipimpin Opui Oporus HKBP, Pendeta Winson Butar-Butar. Marilah kita doakan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kebaktian Padang Seksi Lansia HKBP Distrik 19 Bekasi pada hari Selasa 28 Juni 2022 pukul 9 WIB bertempat di Taman Rekreasi Wilayah Atika Cibubur, Distrik 19 Bekasi, akan mengadakan kebaktian Padang Seksi Lansia Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Warta keuangan dapat kita lihat. Huria atau diakoni 238.356.467 rupiah. Pusat 17.156.000. Pembangunan 2.400.000. Transitoria 8.050.000. Pengadaan sarana dan jalan dan parkir 7.539.000. Nama ulang tahun. Nama-nama jemaat yang ulang tahun minggu ini tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 dapat kita baca dalam warta jemaat kita. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Masih 25% yang bersuara dengan salam. Salam. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17. Mari kita baca secara responsoria. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dengan tadi. Habis itu tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Kita bersama, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saya yakin kita sudah banyak tahu cerita tentang kitab Rut ini, tetapi masih banyak lagi yang belum paham betul, belum tahu tentang kitab Rut. Apalagi yang belum mempunyai menantu. Siapa yang belum punya mertua di sini? Memang malu-malu merasa sudah punya mertua ini pelajar CD ini. Nggak mau tunjuk tangan. Baik, saya mau cerita dulu tentang kitab Rut ini, ada 4 pasal. Menarik, sedikit mungkin agak lebih lama sedikit karena saya mau rangkai dulu cerita keseluruhan daripada kitab Rut. Ada satu keluarga namanya Elimelech dengan istrinya bernama Naomi, punya anak 2. Anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Suatu hari di masa para zaman hakim-hakim, belum ada Raja Saul, belum ada raja mereka, terjadi kelaparan yang teramat hebat di tanah kelahirannya di Yehuda, di Israel.
Kemudian sebagai suami, sebagai kepala keluarga tidak ingin anak-anaknya, keluarganya hidup miskin melarat. Ingin sesuatu masa depan yang lebih baik. Maka dia mendengar di luar negeri, di tanah Moab, negeri Moab, di sana makmur, tidak terjadi bencana kelaparan. Maka Elimelech memutuskan membawa keluarganya dari Israel ke negeri Moab dengan harapan satu, supaya hidup masa depan lebih baik dari sekarang ini. Maksud hati berkehendak demikian. Manusia punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah. Apa yang terjadi, saudara? Di awal mula masih indah. Mereka hidup di Moab, anak-anak tumbuh besar, kemudian Elimelech mati. Elimelech meninggal, suaminya ini sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab tadinya terhadap anak-anak, punya rencana masa depan lebih baik. Ternyata manusia punya batas, hanya bisa berencana, keputusan ada di tangan Tuhan. Dia meninggal di tanah Moab. Anaknya dua, Mahlon, menikah sesudah dewasa, menikah dengan putri Moab, berbeda suku, berbeda latar belakang budaya, pasti berbeda latar belakang agama. Mahlon menikah dengan seorang gadis bernama Orpa. Kilion menikah dengan seorang gadis bernama Ruth. Harapan masih ada. Dengan menikahnya anak-anak ini, cucu keturunan berikut akan datang. Tetapi sekali lagi manusia hanya punya berencana. Manusia hanya bisa berkehendak, punya niat, tetapi Tuhan yang menentukan langkah kita. Anaknya Mahlon dan Kilion tanpa disebut penyakit apa, mereka mati, meninggal. Alami memang. Alami. Artinya bahwa kita tidak tahu hidup berapa lama. Apakah 10 tahun, 20 tahun, atau bisa sampai 70 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Kita tidak tahu. Karena kematian itu adalah misteri. Dan kematian itu bagi kita manusia sangat dekat, bahkan paling dekat dengan kehidupan kita. Karena saking dekatnya, setiap hari bisa kita mengingat itu. Seakan-akan dikejar, takut oleh kematian ini, oleh maut ini. Jangan sampai menyerang, sehingga ketika kita sakit langsung berobat. Kenapa? Karena takut satu itu, musuh paling besar, kematian, maut. Sedih. Dua anaknya laki-laki yang sudah berumah tangga, belum punya keturunan, tetapi meninggal dunia. Bayangkan, memang di awal tadi saya bilang siapa yang sudah punya menantu itu bisa merasakan sebenarnya kehadiran parumain, kehadiran mantu. Tetapi belum punya cucu, sudah meninggal. Sekarang Naomi sungguh berat sekali penderitaan. Dia bayangkan dulu keluar dari negerinya, dari Israel, berangkat ke tanah Moab dengan masa depan yang lebih baik, lebih indah. Sekarang tidak ada lagi. Sehingga dia sempat menyebut dirinya si pahit. Pahit. Apa tidak pahit? Tidak ada lagi harapan.
sudah janda di negeri orang, kematian anak lagi, tilahaon 2 kali, tidak ada lagi. Keputusan harus balik ke Israel, ke Yehuda. Tetapi bagaimana dengan menantu ini? Selama tidak ada keturunan atau belum ada keturunan dari suaminya, maka si istri ini kembali kepada orang tuanya. Atau kalau mertuanya, bayangkan ya, kalau misalnya Naomi punya anak laki-laki, itu bisa menikah. Ini memang sulit menerjemahkannya dari bahasa Batak ini. Sebenarnya banyak sekali pemahaman dari bahasa Batak, begitu kaya sekali. Jadi manuduti ya itu bisa hak daripada, itu budaya ya, sah, itu sah. Harus ditanya apakah mau terhadap adiknya, Mahlon atau Kilion, kalau masih ada. Sekarang tidak ada lagi, tidak ada harapan lagi. Itu sebabnya dalam dialog ini dipanggil ini, keputusan sudah bulat, Naomi pulang ke Israel. Dalam perjalanan berhenti, sudah mau perbatasan, berhenti di tengah jalan. Dia berkata kepada menantunya yang 2 ini dengan tangis-tangisan, dengan kesedihan yang luar biasa, "Menantuku, Inang, Parumaen, saya tidak ada harapan lagi, tidak anak lagi. Kamu tahu bagaimana menimpa hidupku, saya lebih pahit dari kalian yang menjanda sekarang. Masih ada harapan buatmu untuk menikah lagi. Pulanglah ke orang tuamu, supaya kelak bisa berumah tangga lagi, dapat keturunan, dapat suami yang baik. Tidak ada lagi diharapkan dari saya, tinggalkanlah saya sendiri." Merasa benar-benar tidak ada harapan. Pernahkah kita merasa buntu jalan, tidak ada lagi harapan? Ini cerita ini luar biasa sekali, luar biasa. Mereka tangis-tangisan. Parumannya ini dua-dua baik. Dua-dua menyatakan tidak. Kami tidak akan meninggalkanmu, Inang, Inong. Tetapi Naomi berkeras, jangan karena saya, mengurus saya, mereka masa depan mereka jadi hancur, pulanglah. Berkeras, akhirnya Orpa memutuskan, Orpa Parumaen yang pertama ini memutuskan pulang ke orang tuanya. Dia orang baik, keputusannya sudah baik, tetapi lihat, keputusan di atas dari yang baik, di atas dari yang biasa, melampaui akal pikiran manusia, memilih sesuatu yang tidak masuk akal, yang bisa merugikan, mengorbankan dirinya. Itulah Rut. Berkatalah Naomi, ayat 15, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Saya bisa bayangkan Naomi dengan menangis. Air matanya sudah kering, sudah habis. Tetapi dia harus putuskan itu, pulanglah. Ayat 16, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Luar biasa sekali. Seorang menantu, bayangin. Sekarang ini, jangankan menantu, terhadap mamanya sendiri yang melahirkannya, mengandungnya 9 bulan lebih, mengasuh tega-teganya sesudah jompo, tidak peduli. Banyak jeritan hati seorang ibu, bukan hanya Pulau Simardan, bukan hanya apa itu Tangkuban Perahu itu yang jadi apa ya, jadi batu ya. Bukan hanya kehidupan sehari-hari, banyak ibu-ibu yang tidak bercerita betapa sedih perlakuan daripada anak-anaknya sesudah besar, berpendidikan, disekolahkan sampai banting tulang sarjana, sesudah menikah lupa. Ibunya menjerit di hati, tidak mau beritahu, cuap-cuap di Facebook, anakku begini, dia pasti akan menekan itu. Belum lagi anak laki-lakinya, sebelum menikah begitu sayang kepada ibunya, tetapi sesudah menikah dia paling takut sama istrinya. Kalau pergi untuk menelepon ibunya saja takut dia sama istrinya. Apalagi memberi sesuatu. Seorang ibu tahu itu. Banyak sekarang ini menjerit. Hubungan antara mertua dan parumain juga banyak sekali masalah. Walaupun itu namborunya kandung, kawin dengan paribannya. Begitu datang mertuanya, si parumain sudah lihat dari rumahnya, dari jauh, turun dari becak, ini mertuanya, tidak mau nyambut. Begitu pintu dibuka, narodo inang, adigan inang mulak, belum masuk. Banyak menjerit. Ini Ruth bukan satu suku, budaya berbeda. Kalau di Yerusalem dulu, di Israel dulu, ini pasti dilarang oleh dongat tubuhnya. Jangan menikah dengan perempuan Moab, ada kaseai. Jangan menikah dengan boru Jawa, boru Sunda. Ikut tu Batak do, ngeri-ngeri sedap. Itu pola pikir seperti itu, seakan-akan belum manusia itu. Padahal Ruth ini, waduh, luar biasa dah, luar biasa. Adakah parumain yang baik seperti itu? Sehingga yang sudah patah arang Naomi, karena dengan sikap Ruth ini, sampai sekarang, sampai dunia ini ada nama Naomi akan dikenang, apalagi nama Ruth. Itu makanya ibu-ibu nama baru di gereja ini pilih nama Ina Naomi. Mengingatkan, kalaupun ada penderitaan, indah rencanamu Tuhan. Sulit memang dimengerti jalannya Tuhan. Yang keberapa tadi lagunya itu? Yang ke-10 itu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Siapa yang bisa tahu jalannya Tuhan itu? Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan teriakan Naomi ini. Hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Banyak Naomi di zaman sekarang menjerit. Curhatlah kepada Tuhan.
Adakah parumain-parumain yang berlaku kejam terhadap mertuanya? Bertobatlah. Atau mertua tidak sadar kalau anaknya sudah berumah tangga menjadi kepala keluarga, selalu intervensi terhadap rumah tangga anak-anaknya, dan mertuanya yang memutuskan? Bertobatlah. Naomi tidak intervensi. Dia berikan kebebasan kepada menantunya, pulanglah nak. Jangan pikirkan aku. Hebat. Sama-sama mementingkan orang lain lebih dahulu. Naomi melihat kepentingan parumainnya, sebaliknya parumainnya ini, Ruth, benar-benar mementingkan, mendahulukan kepentingan mertuanya Naomi. Kenapa bisa? Satu kata, kasih, holong, cinta. Itu menutupi banyak sekali kekurangan. Semua orang berkata, bodoh ini si Ruth, bodoh. Dia ambil keputusan yang sangat bodoh, kata dunia. Mana mungkin lagi ada masa depannya, tidak mungkin lagi dibawa pula ke negeri orang. Kenapa tidak kembali ke orang tuanya? Tetapi tahukah saudara, nama perempuan itu tidak ada di dalam silsilah orang Yahudi, tidak masuk hitungan itu. Tetapi tahukah kita, Matius 1 ayat 5, akhirnya kembali mereka ke Yehuda, kampungnya itu kampung Naomi ini, kampung suaminya Elimeleh di Bethlehem. Akhirnya di situ seorang pemuda kaya raya bernama Boas jatuh cinta kepada Ruth. Jatuh cinta kepada Ruth dan menikah. Dari keturunannya inilah dicatat lahir Isai, lahir terus, dan dari cucu cicit Daud, Raja Daud. Dari keturunan inilah Yesus Kristus lahir. Matius 1 ayat 5. Nama Boas dari Ruth, suaminya Ruth, tercatat. Luar biasa sekali. Dan Naomi dipandang sebagai ibu kandungnya, diperlakukan sebagai ibu kandungnya. Indah sekali. Ingat, apa beban kita? Pasti ada beban. Saya berdoa yang belum menikah dapat suami yang baik ya, dapat istri yang baik. Jangan sesudah menikah, jangan salah memaknai, karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga tidak peduli. Jangan salah, bukan seperti itu. Harus lebih mengasihi. Jangan sesudah berumah tangga lupa kepada orang tuanya. Ini parumain-parumain harus menunjukkan kasih sayangnya. Ingat, ini rahasianya. Untuk perempuan-perempuan yang belum menikah ini, yang sudah menikah juga, menundukkan seorang suami, kasihi mamanya. Itu tips. Cintai mertuamu. Tips itu. Coba lakukan itu. Kalau melihat suamimu tidak sayang sama kamu nanti yang belum menikah, tipsnya, tunjukkan kasihmu yang sungguh-sungguh kepada mertuamu, maka hatinya akan luluh. Tanya bapak-bapak ini, tanya ibu-ibu ini, pasti. Kalau nakal suaminya ini, yang menjadi lawan mamanya sendiri. Songoni bekko tu parumaiku na burjui horo na soasea pitori datang. Tapi kalau parumainnya juga judes, jutek, segala macam, bertobatlah.
nikmatilah kehidupan yang lebih indah. Indah rencana Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Yang begitu banyak nilai-nilai kehidupan kami petik dari profil dua orang perempuan, Naomi dan Ruth. Hubungan mertua dan menantu yang sungguh luar biasa menjadi satu keteladanan, di mana tidak ada lagi seakan-akan harapan masa depan yang baik, tetapi karena kasih mereka itu nyata. Dan di situ Tuhan bekerja memberikan yang terbaik. Sehingga nama mereka akan selalu dikenang, dicatat. Dan mereka menjadi lebih dari pemenang. Bapa di surga, biarlah kami memiliki kasih yang seperti itu dalam kehidupan kami. Tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan orang lain. Masing-masing seperti itu, baik di tengah keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami, mungkin anak-anak kami, orang tua yang sedang sakit, yang terbaring karena sakit penyakit. Mari Tuhan, kami berseru berteriak kepadamu, berikan kesembuhan Tuhan. Buanglah segala sakit penyakit dari tubuhnya. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa buat anak-anak pelajar Sidi, di mana pada tanggal 1 dan 2 Juli ini, hari Jumat dan Sabtu, akan mengadakan retreat untuk semakin bisa memaknai makna kehidupan beranjak pada kedewasaan rohani, mengenal siapa diri mereka di hadapan Tuhan, mengenal segala kelemahan-kelemahan, kekurangan mereka untuk bisa ditinggalkan dan dibaharui oleh kuasa Rohul Kudus-Mu. Berkati rencana jemaat-Mu ini Tuhan, berkati setiap anak-anak kami untuk bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan kalau kami mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami syukuri berkat-Mu. Hanya daripada-Mu sajalah yang baik yang kami terima. Dengarlah Tuhan doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.